Selamat datang di tanah tercinta. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya nirmala Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Aurel Kristiani dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran sejarah dengan tema atau judul Pergerakan Nasional Indonesia Party dan Perhimpunan Indonesia dengan isi materi latar belakang, tujuan, tokoh, dan peran. Selamat menyaksikan. Latar belakang, pada awal abad ke-20, masyarakat di Hindia Belanda terkotak-kotak secara rasial. Kaum Bumiputra berada di kelas paling bawah. Sementara kaum Indo, campuran Belanda Indonesia, juga mengalami diskriminasi dan tidak mendapat hak setara dengan orang Belanda asli. Di sisi lain, organisasi yang ada saat itu seperti Budi Utomo masih bersifat kedaerahan dan kultural. Kondisi inilah yang memicu lahirnya Indische Party di Bandung pada 25 Desember 1912 untuk menyatukan semua golongan demi melawan penjajah. Yang kedua, tujuan Indische Party. Tujuan utama Indische Party yaitu mempersiapkan kemerdekaan total Hindia Belanda melalui jalur politik non-koperasi atau menolak kerjasama dengan Belanda. Yang kedua, membangun rasa cinta tanah air atau nasionalisme terhadap seluruh rakyat Hindia Belanda. Yang ketiga, menghapuskan diskriminasi rasial dan ketimpangan sosial yang diciptakan kolonial. Yang ketiga, tokoh dan peran Indische Party. Yang pertama ada I.F.E. Douws Dekker atau Danurija Setiabudi. Peran Douws Dekker merupakan penggagas dan otak organisasi. Sebagai keturunan Belanda, ia justru menolak hak istimewa rasnya dan merangkul kaum Bumiputra. Ia mempopulerkan istilah Indische Nati atau bangsa Hindia atau Indonesia sebagai identitas bersama. Yang kedua, ada Cipto Mangunkusumo. Peran Cipto Mangunkusumo yaitu sebagai juru bicara rakyat dan agitator lapangan. Sebagai dokter, ia turun langsung membantu rakyat miskin sekaligus menulis kritik tajam terhadap feodalisme keraton dan kekejaman Belanda. Yang ketiga, ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Peran Suwardi Suryaningrat yaitu sebagai jurnalis bersenjatakan pena. Ia menulis artikel legendaris yaitu Als ik een Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Sebuah kritik sarkas yang menampar pemerintah Belanda karena merayakan hari kemerdekaannya dari Prancis menggunakan uang pajak rakyat jajahan. Yang pertama, latar belakang Perhimpunan Indonesia. 3 serangkai yang ditangkap akibat radikalisme IP akhirnya dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, mereka bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang tergabung dalam Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908. Sebuah organisasi yang awalnya hanya tempat kumpul-kumpul sosial budaya mahasiswa. Masuknya pengaruh 3 serangkai dan ideologi dunia mengubah organisasi ini menjadi sangat politis pada tahun 1922 sampai 1925. Mereka mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI dan menegaskan kata Indonesia sebagai identitas politik yang berdaulat. Yang kedua, tujuan Perhimpunan Indonesia. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia yaitu menggalang dukungan internasional dan menyatukan seluruh elemen pemuda di tanah air demi menggulingkan kekuasaan Belanda. Yang kedua, menyadarkan mahasiswa dan masyarakat internasional
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan berdaulat. Yang ketiga, memperjuangkan kemerdekaan penuh Indonesia tanpa kompromi dengan pemerintah kolonial. Yang ketiga, tokoh dan peran perhimpunan Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Peran Muhammad Hatta yaitu sebagai ketua PI pada tahun 1926 sampai 1930 dan merupakan arsitek utama strategi politik organisasi. Hatta merumuskan asas non-kooperasi atau mandiri tanpa bantuan Belanda. Ia memimpin delegasi PI ke forum-forum internasional seperti Kongres Liga Menentang Imperialisme di Brussels pada tahun 1927 untuk memperkenalkan perjuangan Indonesia ke mata dunia. Yang kedua ada Sultan Syahrir. Peran Sultan Syahrir yaitu sebagai penggerak diskusi ideologis dan taktis di kalangan mahasiswa. Syahrir bertugas menjaga hubungan erat antara gerakan mahasiswa di Belanda dengan jaringan pemuda radikal yang ada di tanah air. Yang ketiga ada Iwa Koeswe Mantri dan Nazir Datuk Mangujak. Peran Iwa Koeswe Mantri dan Nazir Datuk Mangujak merupakan konseptor awal yang mengubah arah organisasi dari sosial kultural menjadi politik murni. Mereka adalah perumus inti dari manifesto politik pada tahun 1925. Sebuah dokumen yang menjadi cetak biru atau blueprint dari semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Pada 25 Desember 1912, tiga tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai mendirikan partai politik pertama yang secara terang-terangan menuntut Hindia lepas dari kolonialisme. Tuan-tuan, kita tidak bisa lagi berharap pada belas kasihan Belanda. Organisasi yang ada hanya mementingkan golongan tertentu. Kita, kaum Indo dan Bumi Putra, harus bersatu. Hindia untuk rakyat yang mendiami Hindia, bukan untuk kolonial. Benar, Dawes Dekker, diskriminasi rasial ini harus dihapuskan. Pemerintahan sendiri harus segera diwujudkan agar rakyat Bumi Putra tidak terus-menerus menjadi sapi perah di negerinya sendiri. Lihatlah tulisan saya ini. Jika saya seorang Belanda, saya akan memperingatkan bangsa-bangsa saya sendiri untuk tidak merayakan kemerdekaan di negeri yang merampas kemerdekaan bangsa lain. Melalui pena, kita akan lawan kesombongan sosial Belanda. Sepakat, kita gaungkan rasa nasionalisme Hindia yang sejati, di mana bumi dipijak, di situ rakyat bersatu melawan penjajah. Bertahun-tahun kemudian, perjuangan dilanjutkan oleh para pelajar di negeri penjajah. Organisasi Indische Vereniging bertransformasi menjadi Perhimpunan Indonesia, mengubah haluan menjadi perjuangan politik murni untuk kemerdekaan Indonesia. Iwa, perjuangan tiga serangkai di tanah air telah membuka mata kita. Namun, strategi harus kita ubah. Kita tidak bisa lagi percaya pada janji politik etis. Betul, Bung Hatta. Kita harus tegas menerapkan asas non-kooperasi. Tidak ada tawar-menawar dengan pemerintah kolonial. Kemerdekaan Indonesia harus diperoleh dengan kekuatan bangsa kita sendiri, melalui aksi massa. Karena itu, saya merumuskan garis perjuangan baru. Kita hapus nama Hindia dan menggantinya dengan Indonesia. Kita kibarkan panci merah putih di Eropa ini agar dunia tahu bangsa kita bersatu, menyingkirkan sekat golongan untuk merdeka. Perhimpunan Indonesia adalah pelopor manifesto ini. Kita serukan kepada seluruh pemuda di tanah air, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia merdeka! Dari cerita inilah aku belajar bahwa
Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak lahir dari hadiah, melainkan dari keberanian jiwa-jiwa muda yang berani bermimpi saat bangsa ini tak bermilikan apa-apa. Jika dahulu mereka bisa meruntuhkan sekat perbedaan demi satu nama, Indonesia, maka hari ini giliran kita untuk merawat dan memperjuangkan masa depan tanah air ini dengan sepenuh hati.